Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Saya sendiri Mustafa Batur Rahman dengan NIM 2211522036. Saya Muhammad Nofal Habibi dengan NIM 2211521020. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami buat. Dimulai dari analisa untuk BPMN yang sedang berjalan dan diusulkan yang akan dijelaskan oleh Naufal. Kepulangan Naufal disilakan. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian BPNN berjalan untuk sistem pendaftaran semester pendek. Jadi di sini kami mengusung 3-4 aktor untuk sistem kami yang sesuai dengan BPMN yang berjalan. Pertama itu dimulai dari bagian, saya di scroll ke atas. Dimulai dari admin departemen itu membuka tawaran semester pendek dan dilanjut oleh mahasiswa yang mendaftar pada form yang disediakan. Nanti akan ada gerbang untuk mencek apakah pendaftarnya cukup lebih dari 10 atau tidak. Kalau tidak atau kurang dari 10 maka langsung terminate atau selesai. Tapi kalau dia itu masih ada, akan lanjut untuk mahasiswa itu melakukan pembayaran dari pendaftarannya. Terus diserahkannya bukti pembayaran dan diverifikasi oleh admin departemen tadi. Nah, jika terverifikasi maka akan lanjut, jika tidak maka akan mengulangi pembayaran. Nanti admin ini akan merekap data pendaftar yang telah mendaftar di departemen. Lanjut. Nah, nanti admin yang bagian fakultas akan menginput nama mahasiswa yang sudah direkap oleh admin departemen tadi. Nah, akan dimasukkan ke sistem informasi akademik. Lanjut, nanti selanjutnya dosen akan mengumumkan jadwal perkuliahan yang telah dijadwalkan. Oke, selanjutnya itu bagian BPNN yang kami usulkan. Yang pertama itu di sini hanya ada 2 aktor. Maaf. Di sini yang dimulai dari bagian admin. Dia admin itu akan menambah mata kuliah baru. Nah, menambah mata kuliah baru dan masukkan ke database. Selanjutnya mahasiswa itu mendapat notifikasi bahwa pendaftaran itu telah dibuka dan dia akan mendaftar. Jadi langsung dicatat, dimasukkan ke database. Ke bawah dikit. Nah, jadi kalau dicek dulu apakah mata kuliah SP yang diambil ini SKS-nya kecil dari 9 atau tidak. Kalau dia itu masih bisa atau masih kecil dari 9, dia akan diperbolehkan mendaftar lanjut. Kalau tidak maka akan langsung terminate atau selesai, progresnya ditolak. Nah, selanjutnya dia itu akan menunggu sampai jumlah pendaftaran cukup, yaitu 10 orang. Nah, akan dicek oleh admin tadi. Kalau jumlah itu sudah 10 maka kan lanjut. Jika tidak maka akan mata kuliah itu akan dibatalkan. Oke, selanjutnya admin akan menutup pendaftaran kalau sudah selesai dan mahasiswa akan melakukan pembayaran. Nah, nanti akan diverifikasi oleh admin. Lalu selanjutnya akan mahasiswa mendapatkan notifikasi bahwa dia telah bergabung ke mata kuliah tersebut, dan admin pun menambahkan jadwal mata kuliah untuk setiap mata kuliah SP, dan mahasiswa dapat mengunduh jadwal tersebut dan sistem selesai. Selanjutnya untuk software requestnya itu yang pertama untuk deskripsinya bisa dibaca. Ini untuk sistem pendaftaran semester pendek. Jadi untuk project sponsor itu kita ada FTI, Universitas Andalas. Business need-nya itu bisa dilihat pada gambar. Untuk aplikasi apakah mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, ragu-ragu, dan seterusnya. Oke, untuk business value-nya bisa dilihat ada 2 value. Sini ada intangible value, itu untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, meningkatkan reputasi dan citra Departemen Sistem Informasi melalui peningkatan layanan. Selanjutnya ada
tangible value itu untuk mengurangi beban kerja admin, meminimalisir kesalahan, dan memaksimalkan pemanfaatan uang kelas. Oke. Kemudian untuk business requirement itu ada 2 scope. Pertama untuk mahasiswa bisa dilihat mulai dari melihat hingga mendownload jadwal. Sementara untuk admin itu mulai dari mengelola mata kuliah, melakukan daftar, dan seterusnya. Oke, untuk non-functional requirement itu untuk operational requirement itu kita butuh sistem yang 24/7 atau bisa diakses setiap saat, dan data itu harus bisa di backup untuk keamanan. Dan performance requirement tuh load time-nya maksimal tuh 4 detik per halaman. Untuk security kita harus ada SSL dan enkripsi data untuk autentikasi. Dan deadline-nya ini tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk technical bisa dilihat pada rancangan kami itu mulai dari kefamiliaran aplikasi, kefamiliaran teknologi, ukuran project, kompatibilitas, serta kelayakan teknis apakah layak atau tidaknya. Oke. Nah, di sini ada technical feasibility bagian use case point-nya, bisa dilihat. Ini berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan. Oke, untuk bagian economic feasibility-nya ini sudah kami rancang juga untuk cost benefit analysisnya. Bisa dilihat kami di sini mulai dari tahun 2025 dan itu kalau sampai 2028 sudah bisa istilahnya mendapatkan keuntungan dari cost yang telah kami rancang. Oke, untuk organizational feasibility di sini untuk product ownernya itu adalah ketua departemen itu Pak Usmil, ada Mas Tanya itu selanjutnya project manager ada Mustafa, analis, faktor dan sebagainya. Ini juga ada ya. Oke. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naufal yang telah menjelaskan untuk bagian analisa BPMN hingga feasibility analysis. Berikutnya saya akan menjelaskan use case diagram atau business requirement dari sistem yang dikembangkan. Jadi bisa dilihat di sini bahwa untuk use case diagramnya itu terdapat 3 aktor, di mana aktor yang pertama itu adalah guest, yang mana guest itu bisa digeneralisasi atau dia akan mewarisi kepada mahasiswa untuk beberapa use case yang bisa dilakukan juga untuk mahasiswa nantinya. Kemudian di sini terdapat aktor lain yaitu admin dari DSI Unan. Nah, jadi untuk guest sendiri yaitu adalah aktor yang belum melakukan login dan juga tidak perlu melakukan logout. Dia akan bisa pada sistem itu melihat daftar mata kuliah semester pendek yang tersedia. Kemudian guest juga bisa melakukan pencarian mata kuliah semester pendek yang diinginkan. Selanjutnya untuk mahasiswa sendiri, dia akan bisa mendaftar pada mata kuliah semester pendek yang diinginkan. Lalu dia bisa melakukan pembayaran untuk mendaftar pada mata kuliah semester pendek. Lalu dia bisa mendownload jadwal perkuliahan semester pendek yang telah dia daftarkan. Kemudian terakhir dia bisa melihat pesan notifikasi dari beberapa menu yang memberikan notifikasi. Di sisi lain terdapat admin dari Departemen Informasi. Dia memiliki wewenang untuk mengelola data mata kuliah semester pendek. Kemudian dia bisa menutup mata kuliah semester pendek. Lalu dia bisa melihat data mahasiswa per mata kuliah. Jadi dia bisa melihat berapa banyak mahasiswa yang mendaftar pada mata kuliah. Kemudian dia juga bisa mengelola data jadwal perkuliahan mata kuliah semester pendek. Dan terakhir dia bisa memvalidasi mahasiswa yang ingin dia terima gitu, yang sudah memenuhi kelayakan untuk mendaftar pada mata kuliah semester pendek. Berikutnya, kita akan membahas untuk BPMN
dan juga sequence diagram dari masing-masing activity untuk use case diagram ini. Jadi kita mulai dari activity pertama terlebih dahulu. Jadi yang pertama untuk BPMN melihat daftar mata kuliah semester pendek. Di sini Case membuka aplikasi, kemudian aplikasi pendaftaran SP akan menampilkan halaman homepage, kemudian pada halaman homepage tersebut Guest menekan menu mata kuliah pada navigasi atau navbar, kemudian aplikasi akan menampilkan halaman daftar mata kuliah setelahnya. Nah, setelah itu dia akan melihat data daftar mata kuliah yang dipanggil dari database pendaftaran SP. Selanjutnya ini adalah sequence diagramnya, kurang lebih masih sama, tetapi dengan diagram sequence diagram. Jadi dia menekan menu daftar, kemudian home controller akan memproses untuk mengambil data dari table subjects, kemudian dia akan menampilkan atau mengirim data tersebut kepada halaman daftar mata kuliah SP, baru akan ditampilkan untuk case nanti. Berikutnya kita akan bahas untuk aktivitas mencari mata kuliah. Kita bahas BPM terlebih dahulu. Jadi di sini untuk pertama-tama Guest akan lihat daftar mata kuliah. Jadi ini merupakan lanjutan dari activity sebelumnya. Kemudian setelah dia melihat daftar mata kuliah, dia akan menekan search bar yang disediakan pada halaman daftar mata kuliah SP. Kemudian dia mengisi nama mata kuliah yang ingin dicari, kemudian tekan tombol cari, kemudian aplikasi akan memproses algoritma untuk pencarian mata kuliah sesuai yang diisikan, di mana dia mengambil data dari database, dan nanti dia akan mengambil data mata kuliah yang dicari, dan ini juga dipanggil dari database. Barulah Guest atau aktor tersebut akan melihat data mata kuliah yang dicarinya. Kemudian ini adalah sequence-nya. Jadi kurang lebih hampir sama. Dia mengisi nama pada halaman daftar mata kuliah, kemudian dia melakukan proses pencarian yang dilakukan oleh home controller, kemudian dia mengambil data dari table subjects, dan dia menampilkan daftar mata kuliah SP yang dicari. Berikutnya adalah mendaftar mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita mulai dari BPMN. Sebelumnya pertama-tama kita mungkin bahas untuk login dan logout terlebih dahulu, karena ini akan menjadi aktivitas utama pada setiap activity lainnya yang akan dilakukan mahasiswa dan admin DSI. Jadi kita buka melakukan login dan logout, terus kita cek BPMN. Nah, jadi di sini aktornya bisa mahasiswa atau bisa admin DSI. Jadi baik keduanya dia akan membuka aplikasi pendaftaran SP, kemudian secara default aplikasi akan menampilkan halaman homepage, kemudian dia akan menekan login yang tersedia pada navigasi. Lalu aplikasi akan menampilkan halaman untuk form login, kemudian aktor tersebut akan mengisi email dan password pada form login dengan menekan button login. Kemudian aplikasi akan melakukan verifikasi dengan mengecek apakah data tersebut valid sesuai dengan data user yang sudah tersimpan di database. Di sini ada gerbang, kalau misalnya hasil verifikasinya salah, maka mereka akan mengulang dengan ditampilkannya halaman form login kembali, kemudian mengisi credentials seperti biasa. Tapi kalau sudah benar, maka dia akan diarahkan ke dashboard dan dia akan melihat halaman dashboard. Selanjutnya, ini adalah kalau untuk sequence diagramnya. Jadi kalau untuk sequence diagram sendiri akan terdapat dua buah alur besar di sini, yaitu login dan logout, di mana pada proses login sendiri juga dibagi menjadi dua aktor, yang pertama itu mahasiswa, tetapi untuk alurnya sendiri kurang lebih hampir sama, yaitu mengisi email dan password, kemudian out controller akan menjalankan untuk logika login dengan mengakses data dari tabel user. Kemudian kalau misalnya dia berhasil, maka dia akan didirect ke dashboard, tapi kalau salah maka akan ditampilkan pesan error. Kurang lebih di admin juga seperti itu. Dan kalau untuk logout, dia dari dashboard dia tekan logout, kemudian dia akan memproses untuk logout oleh out controller juga.
Baiklah, karena sudah dijelaskan untuk login dan logout, kita akan lanjutkan untuk activity mahasiswa, yaitu mendaftar kuliah. Jadi setelah melakukan login, maka aplikasi akan mengarahkannya ke dashboard mahasiswa. Kemudian dia akan menekan menu mata kuliah pada navigasi. Di aplikasi dia akan menampilkan halaman daftar mata kuliah. Kemudian mahasiswa akan menekan tombol detail pada data mata kuliah semester pendek yang dipilih. Kemudian tentukan halaman detail, mahasiswa menekan tombol daftar, dan di sini akan dilakukan verifikasi oleh aplikasi mengenai berdasarkan jumlah SKS yang sudah diambil oleh mahasiswa. Jika jumlah SKS-nya di atas atau sama dengan 9, maka itu tidak akan bisa. Jadi mahasiswa bisa memilih apakah dia masih memiliki jumlah SKS yang tersedia untuk mendaftar mata kuliah SP lain. Kalau tidak bisa, dia di terminate atau berhenti. Kalau misalnya masih bisa, maka dia masih bisa mendaftar lagi. Dan kalau misalnya dia SKS-nya masih di bawah 9, maka dia akan mendaftar dan data disimpan ke database. Dan dia akan menunggu kuota kelas terpenuhi. Alurnya selesai. Berikutnya itu untuk sequence. Jadi masih alurnya pasti sama, tapi kalau untuk penjelasannya di sini bisa dilihat dia menekan detail pada halaman daftar mata kuliah. Kemudian dia akan mencari detail matkul dengan menggunakan subject controller. Subject controller akan mengakses data pada database subjects. Kemudian akan diberikan data sehingga akhirnya nanti mahasiswa akan ditampilkan detail mata kuliah. Kemudian dia akan menekan tombol daftar, yang ini akan memicu untuk melakukan registrasi, di mana subject controller akan meminta data terlebih dahulu, baik untuk data subjek dan juga untuk data students atau mahasiswa. Kemudian dilakukan verifikasi, di mana di sini terdapat dua alternatif. Jika SKS-nya kurang dari 9, maka datanya akan disimpan ke data registrasi, kemudian akan ditampilkan pesan pendaftaran berhasil. Sedangkan jika sama dengan 9 atau lebih, maka dia akan gagal. Kita lanjut ke melakukan pembayaran mata kuliah SP. Jadi sama seperti sebelumnya, dia melakukan login, kemudian dia sudah melakukan pendaftaran mata kuliah, dan karena kuota sudah terpenuhi, maka aplikasi akan mengkonfirmasi bahwa mahasiswa tersebut terdaftar pada mata kuliah. Kemudian mahasiswa membuka halaman detail sekali lagi setelah sudah terdaftar. Kemudian aplikasi akan membuka halaman detail lagi, dan mahasiswa tersebut akan melakukan pembayaran yang disediakan pada menu detail mata kuliah ini. Dan setelah melakukan pembayaran, maka aplikasi akan menyimpan data transaksi pembayaran tersebut ke database. Dan ini kalau untuk sequence-nya, dia melakukan pembayaran, datanya disimpan, kemudian menampilkan pembayaran berhasil. Lanjut ke mendownload jadwal pembelajaran SP. Jadi ini adalah urutan setelah melakukan login, mendaftar, dan sudah melakukan pembayaran. Kemudian maka dia akan terdaftar ke jadwal perkuliahan, di mana akan tersimpan datanya ke database. Kemudian mahasiswa akan membuka detail mata kuliah semester pendek. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman detail lagi, dan mahasiswa akan dapat menekan tombol download jadwal, di mana aplikasi akan memberikan jadwal yang diambil dari database. Kemudian dia akan nanti terdownload sebagai file PDF untuk mahasiswa. Dan ini untuk sequence-nya, dia dilakukan oleh schedule controller dan datanya diambil dari tabel schedules. Terakhir di mahasiswa ada melihat notifikasi, mana setelah dia melakukan login, dia arahkan ke dashboard, dia menekan menu notifikasi yang ada pada navbar atau navigasi. Di menu tersebut, aplikasi akan menampilkan seluruh halaman riwayat notifikasi, dan mahasiswa dapat melihat pesan notifikasi yang sudah ada. Kalau ini untuk sequence-nya, dia menekan notifikasi,
diarahkan ke halaman notifikasi, kemudian dia minta notifikasi dengan notification controller, kemudian mengambil data dari tabel notifications, dan semua daftar pesan notifikasi akan diperlihatkan. Lanjut untuk use case atau ya dari admin DSI, pertama adalah mengolah data mata kuliah. Jadi sama seperti mahasiswa, dia melakukan login, diarahkan ke dashboard admin, kemudian admin menekan daftar mata kuliah pada sidebar, kemudian aplikasi akan menampilkan halaman pengelolaan daftar mata kuliah, kemudian admin dapat mengolah daftar mata kuliah di mana terdapat 4 jenis pengelolaan, jadi bisa read atau lihat saja, terus di delete atau hapus, create atau tambah, dan update untuk memperbarui. Yang ketiga ini semua data yang dilakukan perubahan akan disimpan ke database dan terakhir. Kemudian ini untuk sequence-nya. Jadi ke halaman dashboard, kemudian mengarahkan ke halaman daftar matkul SP, mendapatkan semua data dari tabel subject oleh subject controller, dan ditampilkan halaman data mata kuliah berdasarkan datanya. Kemudian setelah tiba di halaman daftar mata kuliah, terdapat 4 alternatif yang bisa dilakukan oleh admin, di mana kalau untuk menampilkan data mata kuliah sudah dilakukan di sini, kemudian sisa 3-nya ini ada menambah, mengupdate, dan menghapus. Lanjut ke use case kedua dari admin, yaitu menutup mata kuliah. Untuk menutup mata kuliah ini sama, dia melakukan login, kemudian ke dashboard admin, lalu menekan menu daftar mata kuliah. Jadi hampir mirip seperti mengelola, tetapi dia akan dapat menekan tombol tutup pada mata kuliah yang sudah ditambahkan, di mana ketika dia menekan tombol tutup, aplikasi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, di mana kalau misalkan data atau jumlah pendaftarnya masih 10, itu masih belum bisa, harus menunggu kuotanya tercukupi. Sedangkan kalau misalkan datanya sudah cukup terlebih, maka akan mengubah status mata kuliah semester pendek tersebut menjadi tutup dan mengupdate-nya pada database. Berikutnya ini sequence-nya. Jadi sama, dia akan menuju halaman daftar mata kuliah, kemudian dia menekan tutup pada daftar mata kuliah yang diinginkan, kemudian dia akan meminta data dari tabel registrasi, lalu melakukan verifikasi. Mana terdapat 2 alternatif, yaitu jika pendaftarnya di atas 10, maka itu akan berhasil dan mengubah statusnya di tabel registrasi, sedangkan kalau misalkan dia kurang dari 10, maka dia akan invalid dan menampilkan belum bisa karena kuotanya belum cukup. Lanjut untuk use case yang ketiga, itu adalah melihat data mahasiswa per mata kuliah. Jadi admin akan login, diarahkan ke dashboard, kemudian menekan menu mata kuliah pada sidebar, kemudian aplikasi itu akan menampilkan opsi drop-down mata kuliah. Nah, nanti admin itu bisa menekan untuk opsi mata kuliah aktif, di mana aplikasi akan menampilkan halaman untuk daftar mata kuliah yang sudah aktif di semester pendek ini. Kemudian admin bisa menekan tombol mahasiswa, yang mana saat menekan tombol tersebut, aplikasi itu akan menunjukkan halaman yang menunjukkan daftar mahasiswa per matkul tersebut gitu, yang didapatkan dari database tentunya. Kemudian admin dapat melihat data mata kuliah daftar mahasiswa per mata kuliah semester pendek. Kemudian untuk sequence-nya sama, yaitu submenu dari mata kuliah, itu adalah mata kuliah aktif. Kemudian admin controller akan memproses untuk mengarahkan ke halaman daftar mata kuliah aktif. Setelah itu admin DSI akan menekan tombol mahasiswa pada halaman daftar mata kuliah aktif. Registration controller akan memproses untuk mendapatkan semua data pendaftar yang didapatkan dari tabel registrations. Dan admin akan dapat melihat data mahasiswa per matkul. Kemudian yang keempat itu adalah use case untuk mengolah data jadwal perkuliahan mata kuliah semester pendek.
Biasa login dia akan ke dashboard, dia menekan menu mata kuliah aktif pada opsi drop-down. Kemudian ditampilkan halaman daftar mata kuliah aktif. Di sini admin menekan tombol jadwal pada mata kuliah yang diinginkan. Kemudian aplikasi akan mengambilkan halaman untuk jadwal mata kuliah semester pendek yang akan mengambil data dari database. Kemudian di sini akan bisa dilakukan pengolahan, yaitu seperti tambah, kurang, atau di-update, atau mungkin dilihat saja, dan berakhir. Sedangkan ini untuk sequence-nya, dimana ya dia menuju ke halaman dashboard, dia menekan halaman daftar mata kuliah aktif pada sidebar, setelah itu ditampilkan, dia menekan tombol jadwal pada mata kuliah yang diinginkan, maka di sini schedule controller akan memproses untuk menampilkan jadwal dengan mengambil data dari tabel schedules. Lalu setelah melihatnya akan ada 3 opsi, bisa ditambah, bisa diedit, dan bisa di delete atau hapus, yang semuanya akan berdampak pada isi dari tabel schedules. Kemudian terakhir itu ada memvalidasi mahasiswa pendaftar mata kuliah semester pendek. Jadi seperti biasa login ke dashboard, tapi di sidebar sekarang menekan menu pendaftar, mana itu akan menampilkan halaman data pendaftar semester pendek. Di sini akan dilakukan verifikasi pada mahasiswa yang mendaftar. Kalau misalkan baik setujui ataupun tolak, dia akan menampilkan peringatan konfirmasi verifikasi, mana itu tuh untuk memastikan apakah admin yakin ingin menyetujui atau menolak. Dan ketika admin menekan iya, maka itu akan mengubah status mendaftar pada database, entah itu disetujui maupun ditolak. Berikutnya ini untuk sequence. Jadi dia akan menekan lihat pada halaman mahasiswa pendaftar SP. Setelah itu akan ditampilkan data mahasiswa pendaftar SP. Terdapat 2 alternatif. Kalau setuju, maka registration akan menjalankan untuk metode approve, di mana dia akan mengupdate status registran sebagai disetujui, dan untuk menolak juga akan diupdate jadi ditolak. Mungkin cukup sekian kalau untuk bagian use case, BPMN, dan sequence per activity dari use case diagram ini. Selanjutnya kita akan membahas untuk kelas diagram dari sistem pendaftaran semester pendek ini. Jadi bisa dilihat berikut ini adalah gambaran dari kelas diagram sistem pendaftaran semester pendek, di mana bisa dilihat di sini dari aplikasi pendaftaran SP, dia akan memiliki 2 buah menu utama. Yang pertama itu ada menu guest, di mana menu guest ini yang seperti di use case tadi, dia ada melihat daftar matkul dan mencari mata kuliah, mana dia akan diproses oleh subject controller yang akan mengakses data pada kelas subjects. Kemudian di menu login, dia pas login itu akan dikelola oleh out controller yang akan mengakses kelas users untuk mendapatkan data user untuk melakukan login. Setelah melakukan login, dia akan menampilkan menu utama, di mana menu utama ini mewarisi 2 buah menu utama, yaitu menu mahasiswa dan menu admin. Yang pertama itu ada menu mahasiswa, mana seperti yang ada di use case tadi, di sini ada beberapa, yaitu mendaftar matkul semester pendek, kemudian untuk pembayaran matkul semester pendek, dan mendownload jadwal. Mana dia itu kedua ini dikelola oleh registration controller, sedangkan untuk download itu dikelola oleh schedule controller. Mana untuk registration controller dia akan mengakses kelas registrations, kalau untuk schedule controller dia akan mengakses kelas schedules. Dan terakhir itu melihat notifikasi yang dikelola oleh notification controller yang mengakses notifications class. Lanjut ke menu utama kedua, yaitu menu admin, di mana dia mewarisi 3 menu utama, yaitu menu validasi pendaftar, yang mana itu tuh dikelola oleh registration controller yang juga
mengakses data di registrations. Sedangkan untuk menu kelola jadwal, dia akan dikelola langsung oleh schedule controller dan mengakses kelas schedules. Terakhir itu ada menu untuk kelola mata kuliah, di mana dia akan dikelola oleh subject controller yang dia tuh mengakses kelas dari subjects. Selanjutnya yaitu data model yang akan dijelaskan kembali oleh Naufal. Pada Naufal dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian data model. Jadi dapat dilihat beberapa tabel yang telah kami desain dan hubungannya. Mungkin dari tabel users dulu sebagai tabel parent. Jadi users ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah role-nya sebagai admin dan sebagai mahasiswa atau students. Nah, itu ada kolom role. Nah, untuk admin karena tidak perlu data lanjutan atau data seperti nama dan lain-lain, maka kami tidak membikinkan tabel. Nah, untuk tabel student itu berisikan informasi tentang lebih lanjut dari user studentnya, seperti name, nama, tanggal lahir, nomor HP, gender, dan sebagainya. Selanjutnya kita di tabel subjek, di mana tabel ini berisikan data-data tentang mata kuliah SP yang akan dibuka nantinya pendaftarannya. Nah, untuk tabel subjek ini itu memiliki beberapa relasi. Yang pertama itu kepada tabel registration, karena mahasiswa itu akan mendaftar mata kuliah tersebut kan. Jadi dia memiliki registrasi one to many ke tabel registration, dan mahasiswa pun memiliki relasi ke registration itu juga one to many, karena itu mahasiswa itu dapat mendaftar banyak mata kuliah kan. Nah, selanjutnya kita juga ada tabel akademik atau tahun akademik. Nah, karena subjek itu, karena mata kuliah itu punya tahun akademik, itu maka kita bikinkan tabel tahun akademik. Karena relasinya tuh many to many, maka kita butuh satu tabel conjunction yang bernama subject academic year. Nah, selanjutnya kita juga ada tabel schedule atau tabel jadwal yang mendefinisikan jadwal dari setiap mata kuliah. Jadi satu mata kuliah itu bisa banyak jadwal, jadi kita kasih relasinya untuk many. Nah, jadi kami juga membuat tabel notifikasi untuk menyimpan notifikasi yang bisa digunakan. Nah, ini juga memiliki relasi ke users, ke subjek, dan ya itu. Ini itu saja. Untuk kolomnya bisa dilihat saja pada tampilan. Oke, selanjutnya mungkin untuk bagian desain interface lah. Jadi kami mencoba membagi di sini berapa saja berdasarkan activity gitu. Nah, untuk pertama ini untuk login dan logout. Jadi pertama untuk login kira-kira seperti itu, ada email dan password. Di sini kita tidak pakai registrasi karena menganggap bahwa datanya itu sudah didaftarkan, sudah ada karena dia mahasiswa kan. Nah, ini untuk halaman awal. Ya, ini kalau dia sudah login ada logoutnya di atas. Ini yang halaman dia landing page sebelum login gitu lah. Oke, next untuk mungkin untuk melihat data mata kuliah dulu. Jadi bukan melihat, mungkin bisa diakses dari use case saja biar gampang. Nah, pertama melihat mata kuliah. Di sini bisa dilihat mata kuliah yang ingin didaftar di situ, dan ada detail mata kuliahnya juga. Oke, next. Nah, untuk mencari mata kuliah kurang lebih sama seperti tadi, cuman di sini ada hasil pencariannya di sebelah kanan. Oke, itu saja. Ada hasil pencarian.
Nah, selanjutnya itu udah mendaftar. Kalau mendaftar ini dia ada beberapa tahap, mulai dari daftar di detail, nanti ada statusnya. Kalau udah mendaftar disuruh tunggu untuk konfirmasi dari selanjutnya. Nah, ini untuk melakukan pembayaran. Di sini nanti sudah dikonfirmasi akan dilakukan pembayaran melalui payment gateway gitu. Dan jika sudah dibayar dan sudah diverifikasi, maka kita bisa langsung download jadwal melalui button di bawah. Dan ini juga ada untuk melihat notifikasi yang muncul. Di sini bisa lihat notifikasi yang sudah dibaca ataupun yang belum dibaca. Itu saja. Mungkin lanjut ke sisi admin untuk mengelola. Nah, di sini untuk mengelola itu ini ada dashboard ya. Ini ada daftar mata kuliah. Nah, ini bisa dilihat data mata kuliahnya, bisa kita tambah dan lakukan aksi lain, edit dan hapus. Ini ada menutup mata kuliah, kurang lebih sama menutup, cuman dia nanti ada semacam modal akan menutup pendaftaran mata kuliah ini. Oke, untuk melihat data siswa di sini ada untuk per matkul bisa kita lihat. Ini mengolah data jadwal, jadi bisa kita tambah, edit dan hapus untuk data jadwal per matkul. Dan ini ada validasi ya, pendaftar. Ya, mungkin lanjut ke bagian deployment. Oke, untuk rancangan deployment kami, jadi kami membagi tas beberapa. Pertama itu application server. Di backendnya kita pakai Express.js, untuk runtime-nya itu pakai Node.js versi 18. Kita pakai web servernya Nginx dan OS-nya itu Ubuntu. Nah, untuk storage-nya itu kita pakai di storage, dan database server kita pakai MySQL. Untuk OS-nya juga Ubuntu versi 20. Untuk verifikasinya itu CPU 32 core, RAM 16 dan storage 1 tera. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Noval. Terakhir untuk bagian penjelasan mengenai kelas diagram yang di-generate dan juga untuk SQL yang di-generate dari data model. Yang pertama itu kita bahas ke kelas diagram. Jadi kita nanti bisa select all, kemudian kita bisa develop dan tekan generate. Nah, di sini sebelumnya saya sudah tekan generate, dan ketika dibuka kurang lebih seperti ini. Sudah berhasil. Jadi ini masing-masing kelas seperti ada admin, out, notifikasi, dan lain-lainnya. Sudah bisa di-generate seluruh kelas yang dirancang pada kelas diagram berikut ini. Berikutnya itu adalah data model, di mana data model dia bisa di-generate juga, di mana dia nanti akan menghasilkan file SQL, yang mana itu juga sudah kami generate sebelumnya, dan kalau dibuka dia akan menampilkan SQL. Dan ini bisa di import ke database yang kita inginkan seperti PHP, MyAdmin, dan sudah bisa dilakukan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas besar yang kami kerjakan selama semester ini dari kelompok 13. Mungkin saya akhiri. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas salah kata dan kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.